Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Saudara yang terkasih, pada saat pertama kali kita memanggil nama Yahweh, saya masih ingat karena waktu itu saya berkata kita harus kembali ke akar Ibrani. Karena iman kita berasal dari orang Yahudi. Lalu tanggapan orang bagaimana saudara? Saya masih ingat pada waktu itu orang berkata, wah hati-hati dengan Pak Lukas. Karena cepat atau lambat jemaat pasti akan digiring untuk menjadi pelaku Torah. Pada waktu itu saudara-saudara, saya langsung menolak dan berkata, oh tidak mungkin. Kita hidup di zaman kasih karunia. Tidak mungkin saya ikut Torah. Torah itu adalah suatu hukum yang sangat kejam. Itu pada waktu dulu saudara-saudara. Tapi lama-kelamaan Tuhan membimbing saya sampai saya memiliki pemahaman yang benar tentang apa itu Torah. Sehingga dulu yang saya begitu anti dengan Torah, akhirnya sekarang saya mencintai Torah, saudara. Nah, malam hari ini saya akan memberitahukan kepada saudara kenapa saya yang begitu anti dengan Torah, kok bisa mencintai Torah. Lalu Torah itu sebetulnya apa? Kenapa sampai orang-orang Kristen pada umumnya terang-terangan menolak Torah? Saya bisa memaklumi karena setiap kali saya bertanya pada orang Kristen, mereka tidak paham Torah itu apa. Termasuk saya dulu, saya hanya ikut-ikutan apa kata Pak Pendeta. Saya hanya ikut-ikutan apa doktrin yang dulu. Nah untuk itu saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bisa memahami tentang apa sih Torah itu. Kalau kita bisa memahami betul tentang Torah, saudara akan seperti saya, yaitu mencintai Torah. Nah untuk itu saya akan minta tolong nanti supaya ada orang yang bisa membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Ya bisa minta bantuan siapa? Petra boleh, apa Michael boleh, terserah siapa yang mau bantuin saya. Baik saudara-saudara, kita akan mulai. Torah, apa sih Torah itu saudara? Selama ini orang Kristen mengatakan bahwa Torah itu adalah hukum yang sangat kejam. Terbukti karena di dalam Torah ada hukum peraturan yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah saudara yang terkasih, sebetulnya ungkapan ini bukan kejam, tapi ini sebuah ungkapan yang memiliki arti keadilan. Jadi kita harus mengerti budaya Ibrani, di situ ada parabel atau perumpamaan. Saya ambil satu contoh, Yesua pernah mengucapkan kata begini, jika kamu ditampar pipi kiri, berilah pipi yang kanan. Itu perumpamaan, itu istilah yang artinya kalau kita ditampar jangan kita membalas. Nah ini bukan berarti tampar pipi kiri, nanti dulu pipi yang satu belum nih, hajar dong pipi yang sini, pak. Nah terima kasih, bukan begitu saudara. Nanti kalau ada orang seperti itu ditoel pantatnya yang perempuan, nanti dulu, nih yang satu belum, nih yang sini. Enggak begitu saudara. Ini hanya perumpamaan. Sama seperti
Torah yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya sudah memberikan gambaran kepada saudara. Saya berharap saudara masih ingat perumpamaan tentang seorang anak pendeta yang diperkosa oleh orang jalanan. Masih ingat tidak? Masih. Saya terus doktrin ini supaya saudara ngerti bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi itu bicara tentang keadilan. Nah, kata Torah sendiri itu artinya bukan hukum, saudara. Di dalam bahasa Inggris, Torah itu diterjemahkan dengan kata teaching. Kalau hukum itu law, ya, lawyer berarti ahli hukum, ya, pengacara. Jadi selama ini sudah terjadi banyak distorsi dan orang tidak paham betul tentang Torah sehingga menghakimi, padahal kitab suci mengatakan orang yang tidak atau gagal melakukan Torah, dia tidak selamat. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan secara perlahan-lahan. Saya berharap saudara bisa memahami akan pengajaran saya ini, saudara-saudara. Torah itu artinya pengajaran. Ya, apa itu Torah? Dalam arti sempit, Torah itu merupakan 5 kitab Moshe. Bereshit, Shemot, Wayikra, Bamidbar, dan Devarim. 5 kitab Moshe. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu yang disebut dengan Torah. Tapi kalau keseluruhan kitab perjanjian lama plus nabi-nabi semua, itu namanya bukan Torah, tetapi Tanakh. Tanakh itu singkatan Torah, Neviim, dan Ketuvim. Sekali lagi, akar iman kita dari Ibrani. Saya lanjut, saudara-saudara. Dalam arti luas, Torah juga bisa diartikan sebagai keseluruhan kitab Yahudi yang disebut dengan Tanakh atau perjanjian lama. Ada orang yang menyebut demikian, itu pun juga tidak salah. Ya. Nah, Torah itu ada yang disebut dengan Torah kosher. Apa sih Torah kosher itu, saudara? Sama seperti shofar. Shofar itu trompet, ya, yang suka saya tiup itu ada yang kosher, ada yang tidak. Yang kosher itu lebih mahal dari yang tidak. Saya bicara tentang trompet dulu supaya saudara mengerti arti kosher. Ya, kosher itu artinya benar-benar murni. Ya, kosher itu artinya juga layak. Makanan yang kosher berarti makanan yang layak dimakan. Shofar yang kosher itu harganya lebih mahal karena tanduknya itu diambil dari binatang yang tidak dibunuh oleh tangan manusia, tetapi dia mati sendiri atau dibunuh oleh binatang lain. Nah, itu yang disebut dengan shofar yang kosher. Begitu juga dengan Torah. Torah kosher itu Torah yang ditulis dengan tangan. Nah, orang yang menulis Torah ini disebut sebagai sofer atau sofrin. Dia bisa menghabiskan waktu sekitar 3 tahun untuk menulis 1 Torah kosher dengan harga sekitar 30.000 US dollar. Hanya 5 kitab tok loh, saudara. Tapi harganya bisa 30.000 US dollar. Kalau di kurs uang Indonesia hampir 400 juta kira-kira harganya. Kenapa sih kok sampai begitu mahal? Karena sofer ini, seorang penulis Torah, dia akan menulis dengan teliti sekali.
Dan setiap kali ketemu dengan nama Yahweh, dia akan mencuci tangan, mengkuduskan diri. Kemudian dia tulis lagi, Yod, He, Waw, He. Dia tulis lagi pelan-pelan. Seandainya semua kitab sudah tertulis, tinggal terakhir, dia begitu nulis, tiba-tiba dia batuk, kecoret, itu bubar semua sudah. Ya, nggak boleh ditip X, hanya satu huruf. Maka tulisan yang sudah bertahun-tahun itu sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun, tinggal satu huruf lagi, kecelonteng sedikit, ya, huruf He jadi Het misalnya, selesai. Dia harus mengulang kembali dari awal. Nah, itulah pekerjaan seorang sofrim, seorang penulis Torah. Makanya Torah itu harganya mahal. Nah, ini yang disebut dengan Torah kosher, saudara-saudara. Nah, Torah kosher itu tidak disentuh oleh tangan pada bagian tulisannya. Kenapa? Hal ini disebabkan yang pertama adalah beberapa orang menganggap tulisan ini terlalu suci, sehingga tidak boleh disentuh dengan cara biasa. Enggak boleh. Untuk menulis saja dia harus mengkuduskan diri. Ya. Apalagi main sentuh-sentuh. Wah. Beberapa orang menganggap karena gulungan Torah kosher dibuat dengan bahan kulit hewan, sehingga dianggap merusak nilai ritual. Dia menulisnya pakai kulit binatang, bukan pakai kertas, saudara. Makanya mahal. Kemudian beberapa orang menganggap keringat manusia pada ujung jari itu bersifat asam, sehingga merusak bahan dan tulisan. Bahan pembuatan Torah kosher. Perkamen yang digunakan itu terbuat dari kulit hewan kosher. Kulit hewan kosher itu tentu saja bukan hewan yang haram, hewan yang tame, tapi hewan yang kosher seperti ini. Ya. Juru tulis mencampur tinta khusus dan mempersiapkan alat-alat tulis. Ya, ini baru bicara tentang Torah kosher. Nah, saudara yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa di dalam penulisan Torah ini, ya kita lanjut ya, pena yang digunakan itu terbuat dari bulu kalkun, ya. Pena yang dibuat itu terbuat dari bulu kalkun. Nah, setelah selesai menulis, potongan-potongan perkamen ini akan dijahit menjadi satu menggunakan benang yang terbuat dari pembuluh darah hewan kosher. Ya, Torah kosher tidak dibuat dengan alat yang terbuat dari logam, karena logam merupakan bahan untuk membuat alat perang. Ini Torah kosher, saya bicara Torah kosher, saudara. Karena kalau Torah yang tidak kosher itu dibuat pakai mesin, ya, pakai cetak. Kemudian cara membaca Torah kosher. Orang Yahudi itu menggunakan namanya yad. Yad itu seperti ini, ya. Yad ini kan sama dengan yod. Yod itu tangan. Saya pernah ajarkan kepada saudara. Artinya tangan, berbentuk seperti tangan dengan penunjuk berbentuk jari telunjuk seperti ini. Jadi orang Yahudi kalau membaca Torah, dia akan menggunakan semacam stick begini, tapi bentuknya tangan di sini, ya seperti ini. Sekarang cara menyimpan Torah kosher. Torah kosher itu disimpan di sinagog dengan dibungkus kain dan diletakkan di lemari yang disebut ark. Kalau kita dengar kata ark,
itu kita mungkin masih ingat kata the Ark of the Covenant, ya, itu peti perjanjian, tabut perjanjian, yang berarti lemari. Ark itu merupakan akronim dari Aron Kodes, yang berarti lemari suci. Nah ini seperti ini, disimpan begini saudara. Ya. Dan ini tidak sembarangan orang main buka-buka begitu, enggak bisa. Jadi betul-betul orang Yahudi itu menjaga Torah. Sekarang kita lihat peraturan Torah. Peraturan Torah itu disebut mitzvot. Keseluruhannya berjumlah 613 ya. Dan dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua. 365 peraturan yang bentuknya negatif, yang berarti jangan dilakukan, itu ada sekitar 365. Sementara 248 itu peraturan positif atau peraturan yang harus dilakukan. Nah 365 peraturan itu adalah jumlah hari dalam setahun, dan 248 peraturan positif ini adalah jumlah tulang dan organ dalam primer manusia. Ini kalau diterangkan luar biasa saudara. Kemudian 10 perintah Elohim. Nah ini juga Torah saudara yang disebut dengan Aseret Hadebrot ya, atau Aseret Hadebarit. Pertama kali disebutkan dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 20, ditulis oleh tangan Tuhan sendiri di 2 loh batu. Saya diberitahu oleh seorang pendoa syafaat di Jakarta, saudara-saudara. Dia memiliki kitab namanya kitab Ceper. Nah kitab Ceper ini, di situ diceritakan tentang, itu kitab salah satu dari kitab yang hilang. Di situ diceritakan tentang batu yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis. Jangan kita berpikir atau membayangkan bahwa Tuhan itu menulis dengan batu yang seperti ini. Tidak. Tetapi Tuhan itu menulis dengan batu krisolit, saudara. Jadi pada waktu Mose ada di gunung, itu Tuhan itu mengambil batu krisolit, batunya bentuknya kehijau-hijauan begitu. Tuhan menulis dengan tangannya di situ. Saya tidak bisa bayangkan kalau sampai batu itu ada di zaman sekarang, harganya berapa ratus M itu saudara. Wong akik saja bisa mahal, itu besar. Tapi sayang itu sudah dipecahkan oleh Mose. Kemudian, apa hubungan Aseret Hadebrot ini dengan 613 misfot? Beberapa orang yang saya tanya menganggap 10 perintah itu berbeda dengan 613 perintah. Ada orang yang berpandangan seperti itu. 10 perintah Elohim itu berbeda dengan 613. Ini pendapat orang. Saya sudah mensurvei hari ini saudara, kepada orang-orang Kristen yang dalam tanda petik anti Torah, termasuk pengagung Yahweh. Ada loh pengagung Yahweh yang anti Torah. Saya tanya, Anda kok anti Torah? Itu kenapa? Torah itu ada 613 peraturan. Oh betul, 613. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Oh ya? Kamu tahu nggak 613-nya itu apa? Nggak tahu. Loh, nggak tahu kok bisa ngomong. Harusnya kamu tahu baru kamu komentar. Betul ya saudara? Lawang belum tahu dalamnya 613 itu apa, kok berani komentar? Lah ini rak konyol namanya kalau begitu saudara.
Misalnya, ya, ini saya pernah melakukan kekonyolan, saudara. Dulu ada orang ngasih tahu sama saya begini, ayo, ini adik ipar saya ngomong sama saya begini, ayo kok kita pergi ke mall, kita makan pizza. Saya bilang nggak mau nggak enak. Saya bilang begitu. Enak, enggak. Bentuknya saya nggak tertarik kok. Terus dia tanya begini, kok Lukas sudah pernah belum makan pizza? Belum. Lawang belum kok komentar, dicoba dulu. Saya pikir ya nggak ada salahnya lah kita coba. Ternyata begitu dicoba, saudara, saya berkata, wow, enak tenan, ya. Sampai hari ini saya suka pizza, saudara. Padahal dulunya, lihat bentuknya waktu ditarik sudah molor gitu, gila saya, saudara. Tapi ternyata begitu dimakan, leker, enak sekali, saudara. Nah, sama dengan Torah. Orang belum tahu 613 itu apa, nanti saya tunjukkan kepada saudara. Kok berkata Torah itu tidak berguna? Yang ngomong pendeta lagi. Padahal dari 613 itu ada satu yang paling disayang oleh pendeta. Apa kira-kira? Perpuluhan. Karena ada perintah gitu. 1/10 dari penghasilanmu harus kamu kembalikan kepada imam-imam di bait suci. Wah kalau ini boleh, ini Torah ini. Ini pendeta kurang ajar, saudara. Ya. Makanya saya katakan banyak pendeta-pendeta yang menghina Torah, tapi terima perpuluhan, itu enggak fair, itu jahat, saudara. Jadi saya ngomong seperti ini kenapa? Karena saya sudah menikmati. Torah itu macam apa? Nikmat sekali. Sama seperti saya makan pizza. Bodohnya saya, begitu lihat bentuknya saja, saya sudah bilang, jijeni molor kayak gitu. Ternyata itu kejunya. Wow, enak sekali. Nah ini loh saudara. Saya ingin supaya saudara itu memiliki pemahaman yang benar tentang Torah. Ya. Nah sebenarnya 10 perintah merupakan 10 kategori perintah. Penjabaran dari 10 tersebut bisa dilihat di peraturan selanjutnya. Ya, kalau saudara lihat ini buah delima, ini bijinya ada 613. Persis seperti Torah, makanya delima ini juga dipakai di salah ritual orang Yahudi. Mereka menganggap orang goyim hanya disuruh melakukan 10 perintah saja. Sedangkan yang 613 perintah tidak perlu dilakukan. Apa benar? Nanti saya akan ambil 10 saja, tapi secara acak. Saya mau tanya, saudara setuju atau tidak nanti ya? Saudara akan memberikan jawaban. Kalau saudara tidak setuju semua, nah itu baru saudara berkata fair. Tapi kalau saudara setuju tapi saudara berkata anti Torah, itu enggak fair namanya. Ya, jadi nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Ya. Alasannya adalah sekali lagi orang Yahudi saja tidak sanggup melakukan semua. Mana mungkin orang goyim bisa melakukan. Tetapi ketika mereka ditanya apa sih isi 613 peraturan, mereka tidak ngerti. Ini betul-betul tragis, saudara. Coba kalau nggak percaya, saudara uji ya, pulang dari sini nanti saudara tanya teman-teman saudara yang Kristen, yang pengajaran Yunani itu yang anti Torah. Lalu saudara tanya, kamu anti Torah itu ngerti nggak dalamnya apa? Lah busleng semua, nggak ada satupun yang bisa menunjukkan. Nah ini kan tragis, saudara. Makanya saya malam ini sampaikan ini supaya saudara mencintai Torah.
Sebab kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 23 dan seterusnya, di sana kan dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, mereka akan masuk ke dalam kerajaan Elohim, bla 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 bla. Kemudian ayat terakhir dikatakan pada hari terakhir akan ada orang yang mengatakan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Perhatikan kata pembuat kejahatan. Itu salah ayatnya, saudara. Di dalam teks Messianic Scripture jelas tertulis dengan bahasa Inggris, Torahlessness. Artinya gagal melakukan Torah. Kita orang goyim itu tidak dituntut secara strict seperti orang Yahudi. Tetapi kita berusaha untuk menjadi pelaku. Nanti saya tunjukkan seperti apa sih 613 itu. Baru kita akan berkata, oh jebule. Nah, baru kita akan sadar. Ya. Sekarang saudara bayangkan, orang Yahudi begitu mengagung-agungkan Torah seperti ini. Orang Kristen menganggap itu sampah, mengerikan sekali. Padahal akar imannya berasal dari sini. Bagaimana itu? Ngeri sekali kan? Ada juga yang mengatakan bahwa bahwa 613 peraturan dibuat oleh orang Yahudi, artinya bukan Tuhan yang ngomong. Saya bilang, Anda tahu hukumnya apa tidak? Kok bisa seperti itu? 613 itu ada semua dalam kitab suci, saudara. Cuman dia dipisah-pisah, khusus untuk imam sendiri, khusus untuk orang biasa sendiri, gitu. Jadi kalau yang untuk imam, saudara nggak perlu melakukannya, karena itu khusus untuk imam-imam yang melayani di bait suci, begitu. Nah, 613 mitzvot itu dibuat oleh Tuhan sendiri, keluar dari mulut Tuhan sendiri, dan masing-masing peraturan memiliki dasar ayat. Selalu ada ayatnya, nggak ngawur, nggak asal, saudara. 613 mitzvot bagi orang goyim itu dibagi menjadi 3 kategori secara besar. Yang pertama yaitu peraturan yang secara tidak sadar kita sudah melakukannya. Nanti saya tunjukkan juga kepada saudara. Oh iya, jebule saya sudah melakukan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu peraturan yang harus diajarkan supaya kita bisa melakukan. Kemudian yang ketiga adalah peraturan yang tidak mungkin bisa dilakukan. Sekali lagi, orang goyim yang tidak mungkin bisa dilakukan, ia tidak akan dipaksa untuk melakukan, karena memang tidak memungkinkan. Nah, sekarang yang pertama, peraturan yang bisa dilakukan. Mengakui Yahweh sebagai Tuhan. Kita sudah melakukan atau belum? Sudah, loh itu melakukan Torah. Ya. Tidak ada Tuhan lain selain Yahweh. Mengakui atau tidak? Ada yang mengakui, ada yang tidak. Karena terbukti pendeta ada yang bunglon. Kalau ketemu sama orang penyembah berhala, dia ngomongnya nama berhala. Nanti giliran ketemu sama pengagung Yahweh, ngomongnya nama Yahweh melulu. Ini bunglon namanya, saudara. Yang ketiga, mencintai Yahweh. Kita sudah melakukan belum? Sudah. Loh, kenapa katanya Torahnya nggak berlaku? Banyak orang yang bilang begitu kan? Ini sebetulnya ada nomor-nomornya. Ini nomor berapa, tapi nggak penting yang nomor itu. Karena itu kan pengelompokan, hanya jumlahnya 613.
mengkuduskan hari Sabat. Ini juga ada di 613. Kita sudah mengkuduskan atau belum? Sudah. Tidak berhubungan badan dengan ayah, ibu, kakak, adik, anak, hewan. Kalau orang anti Torah, dia harus mau melakukan ini. Karena ini peraturan Torah. Tidak boleh berhubungan badan dengan binatang. Saudara setuju enggak? Setuju, berarti saudara setuju Torah. Lo betul enggak ini? Iya toh? Karena ini ada di dalam Torah. Mengikuti ibadah hari raya. Itu Torah. Kita harus mengikuti. Karena itu perintah dari Bapak Yahweh kepada kita. Supaya kita betul-betul bisa memahami. Ada orang yang berkata begini, bukankah Paulus mengatakan hari raya itu tidak penting? Saya bilang Paulus merayakan 7 hari raya apa tidak? Paulus merayakan atau enggak? Merayakan. Nah kalau merayakan kok dia ngomong seperti itu, harusnya kan kita tanya sama Paulus, kenapa kok kamu ngomong begitu? Berarti kan pasti ada alasan. Alasannya adalah orang-orang goyim atau orang kafir, orang non-Yahudi yang latar belakangnya itu pemuja berhala, itu orang yang tidak punya aturan dalam ritual. Sehingga bagi Paulus yang tujuannya adalah menyelamatkan orang goyim, dia akan mengambil Yesua dulu. Perkara hari raya, perkara peraturan makan, abaikan dulu. Karena itu tidak menyangkut surga neraka. Kira-kira begitu, saudara. Jadi yang pertama kali Paulus lakukan adalah orang digiring untuk percaya Yesua dulu supaya selamat. Baru nanti setelah dia selamat, orang itu mencintai Tuhan, baru dia diajarkan sesuatu. Sampai di sini paham? Ini ibaratnya seperti orang kecelakaan. Begitu orang kecelakaan ditabrak truk, buak, dia keluar darah banyak. Yang pertama kali dilakukan adalah transfusi darah terlebih dahulu. Ya, jadi ditransfusi darah supaya orangnya itu selamat dan mengabaikan penyakit yang ada di dalam darah itu. Yang penting orangnya selamat dulu. Baru nanti kalau orangnya sudah selamat, tinggal dilihat darahnya ini ada penyakitnya apa, nanti gampang diobati. Kira-kira begitu, saudara. Paulus seperti itu. Dia abaikan yang lain. Tapi yang penting nama Yesua dulu. Setelah nama Yesua baru diajarkan. Faktanya apa? Faktanya Paulus sendiri memerintahkan kepada Timotius untuk mengajarkan Torah. Nah, ini kan satu bukti. Kemudian pria tidak boleh pakai pakaian wanita dan sebaliknya. Ini pun Torah. Apa sih yang disebut pakaian seperti misalnya kayak saya? Kalau saya pakai rok, gimana saudara? Boleh enggak kira-kira? Boleh? Loh kenapa kok tidak boleh? Karena kalau saya pakai rok, orang akan menganggap saya banci. Dan itu mengikuti culture. Ya. Kalau sekarang perempuan pakai celana sudah enggak masalah. Mungkin barangkali 100 tahun lagi orang pakai rok juga enggak masalah. Ya enggak apa-apa. Paham saudara-saudara? Tapi selama itu enggak umum, ya coba saja saya pakai rok 1 minggu saja geger sama gelang saudara. Saya yakin itu. Pasti orang bilang, wah Pak Lukas wis edan. Pasti gitu. Ya, kalau saya pakai rok gampang, saya pinjam aja punya istri saya kemana-mana pakai rok, pakai BH jalan gini. Geger, saya yakin pasti geger saudara. Ya. Nah ini Torah, nggak boleh. Ya. Sekarang kita lihat yang lain. Peraturan yang harus diajarkan. Memakai sit-sit di
di keempat sudut pakaian. Nah ini, pakai sit-sit. Orang Yahudi itu begini, pakainya begini. Kalau enggak ya pakai talit katan. Kita sudah mendengar pengajaran talit kan yang diajarkan oleh putra mahkota saya, Michael. Ya, ini. Kemudian berdoa sesudah makan. Nah, selama ini kalau kita makan berdoanya apa? Waktu mau makan saja ya. Nah, sekarang kita tambahi. Setelah makan kita perlu doa. Paham saudara-saudara? Kenapa sih kok perlu berdoa? Mengucap syukur, Tuhan saya sudah kenyang nih, mengucap syukur ya. Terima kasih saya sudah dimasak, gitu ya. Kita praktek saudara. Ya ini. Kemudian makan makanan kosher. Ya, ini tidak perlu dibahas ya. Kemudian memasang mezuzah pada tiang pintu rumah seperti ini. Ya, ini pun tidak perlu dibahas. Larangan bertato. Ya, ini enggak usah ditato ya. Yang sudah terlanjur ya sudah. Yang sudah terlanjur sudah, enggak usah yang belum terus ditato gitu, enggak perlu saudara. Ya, nanti ini memang tato ini sekarang dahsyat sekali ya. Ada yang tato 3 dimensi, pernah lihat? Ya. Saya lihat tato 3 dimensi itu begini ya, itu kayak Yesua disalib betul. Wah, saya bilang hebat. Tapi Torah mengatakan enggak boleh, ya sudah, jangan. Kemudian sunat, ya. Sunat ini banyak orang yang menganggap ini enggak perlu. Ya. Karena orang banyak berpikir begini, sunat itu supaya selamat. Tapi setelah kita percaya kepada Yesua, sunat itu tidak menyangkut keselamatan. Tetapi itu berbicara tentang kesehatan, saudara. Di jemaat kita banyak yang sunat, yang memberitahu ke saya bilang it's okay, nggak apa-apa, karena kamu memang pengen bersih, nggak apa-apa. Tapi bukan sunat supaya selamat, lah itu salah. Sampai di sini paham, saudara? Aku tak sunat ben selamat, salah, itu menyalibkan Yesua. Tapi sunat itu supaya bersih. Ada orang yang sempat tanya sama saya begini saudara, loh katanya Tuhan itu kalau bikin manusia itu lengkap, kenapa sih kok dadak dikei lebih gitu loh, kok dadak dipunjuli ki piye, harus dipotong, itu kenapa? Masuk akal ya pertanyaan itu saudara? Masuk akal nggak? Lah mbok wis biar aja ngeluntung kayak gitu ya. Kenapa pijar dipunjuli gitu loh, dilebihi, kenapa? Saya waktu itu tidak tahu saudara. Lalu saya pelajari, ternyata saya menemukan bahwa ini yang ngomong orang-orang bijaksana, rabi-rabi Yahudi. Dia memberitahu dalam pembelajaran itu di Midras, dia katakan bahwa waktu Tuhan menjadikan manusia itu sebetulnya sudah dalam posisi seperti orang disunat. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka muncul kulit katan. Nah, ketika muncul kulit katan itu simbol dari dosa, saudara. Makanya harus dibuang, dikembalikan lagi pada posisi seperti manusia pada waktu diciptakan. Ya. Nah, sunat ini dalam bahasa Ibrani disebut brit milah. Ya. Ini ada sesi tersendiri. Kemudian peraturan yang tidak mungkin bisa dilakukan secara fisik. Tidak boleh menikah atau memberikan anaknya untuk menikah dengan orang non-Yahudi. Membinasakan 7 bangsa Kanaan. Membinasakan Amalek. Kan kita tidak bisa melakukan itu, betul tidak saudara? Orang Amaleknya mana? 7 bangsa Kanaannya mana?
Nah, kalau yang tidak bisa dilakukan ini sebetulnya menyangkut dunia alam roh. Ini menyangkut alam roh, artinya apa? Kita tidak boleh menikahkan anak kita dengan non-Yahudi, itu persis seperti di 2 Korintus 6 ayat 14 yang Paulus ngomong, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Sampai di sini paham saudara? Artinya kalau saudara punya anak saudara harus didoktrin jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Itu peraturan Torah. Dan Paulus menegaskan itu di dalam sistem spiritual. Tidak boleh. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang menikah dengan seorang yang tidak seiman, akhirnya apa? Hilang dua-duanya. Saya sangat setuju dengan pemerintah Indonesia. Menikah harus satu agama. Saya sangat setuju. Dan itu persis seperti yang kitab Torah katakan. Kemudian membinasakan 7 bangsa Kanaan. Maksudnya apa? Nah, sekarang maksudnya begini, saudara. Membinasakan 7 bangsa Kanaan. Tadi kan ada orang Het, Girhasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus. Ya, ini bangsa yang harus dibinasakan. Lah secara hukum supranatural itu adalah jangan kita menikahkan anak kita dengan orang Het. Het artinya teror. Jadi orang yang gampang neror. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang itu bahasanya itu apa itu? Yang kalau orang pacaran itu apa? Posesif atau apa ya? Ya, betul, posesif. Posesif ya. Kamu masih apa? Kamu di mana? Ya. Kamu lagi ngapain? Dimonitor terus menteror terus. Orang nggak nyaman hidup seperti itu. Jangan menikah dengan orang yang macam begitu. Mesti nanti bubar di tengah jalan, pasti. Itu arti dari teror, menteror mental. Jangan menikah dengan orang yang macam begitu. Kemudian Girgasi. Girgasi adalah stirring out trouble atau orang-orang yang menimbulkan persoalan. Troublemaker. Wong belum menikah saja wis ribut terus. Belum menikah saja bertengkar terus. Jangan dinikah. Itu sama saja menikah dengan orang Girgasi. Paham saudara? Kemudian yang berikutnya Amori. Amori adalah challenge with words atau membantah dengan kata-kata. Diomongin bantah terus, diomongin bantah terus. Jangan menikah dengan orang yang macam kayak gitu. Itu keras kepala. Kalau orang menikah dengan orang yang macam begitu, waduh, rumah tangganya nggak akan lama, saudara. Pasti dia sama-sama kerasnya bubar rumah tangganya. Menikah seperti itu sama saja dengan menikah sama orang Amori. Kemudian Kanaan. Kanaan ini adalah trapper atau perangkap yang berarti licik. Ada orang-orang tertentu yang menikah itu bukan karena panggilan ilahi, tetapi untuk bergantung hidup. Saudara sering lihat di sinetron bukan? Orang yang tadinya mencintai anak bosnya, pelan-pelan dieret, kemudian berusaha diambil alih kekuasaannya, setelah itu disingkirkan, dicerai. Sering kali, nah ini sama saja menikah dengan Kanaan, saudara, licik. Kemudian Feris. Feris adalah illegal camper on my ground atau penyerobot-penyerobot. Tukang cerobot, apa-apa diserobot, saudara. Makanya kalau ada seorang istri yang sampai menguasai, ngangkangi suami, menguasai sang suami, itu termasuk penyerobot, ya, termasuk Feris. Heavy
Heavy artinya adalah poison atau racun. Berapa banyak orang yang kata-katanya itu lason hara. Tahu lason hara? Lidah beracun. Nek ngomong celekit orang enak. Ini peraturan Torah, saudara. Ada nggak kira-kira orang yang nek ngomong celekit kayak gitu? Oh, banyak sekali. Ngomongnya pelan tapi nyogok. Apa itu? Nek diomongke nggak nyaman ya, nggak usah wis. Nah, itu hati-hati saudara. Ngomongnya pelan tapi nyogok. Ini yang artinya lidah beracun. Kemudian Yebus adalah orang-orang yang menimbulkan kecenderungan jahat, uteknya jahat melulu saudara. Nah ini yang saya katakan itu yang harus dihindari. Torah mengajarkan, sekalipun tidak boleh membunuh 7 bangsa. Maksudnya kalau dimasukkan dalam dunia alam roh jadi begini. Kemudian yang berikutnya adalah, Torah adalah kutuk. Ini ada yang ngomong begini, menurut beberapa orang, Torah adalah kutuk. Di dalam Ulangan 28 ayat 16. Kutuk bisa datang karena melanggar Torah, bukan berarti Torah adalah kutuk. Coba kita baca ya, Ulangan 28 ayat 16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Kok berbeda ya dengan doa berkat yang saya ucapkan? Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, yaitu apa? Yang melakukan Torah. Ya, nanti kita akan sampai ke sana, saudara-saudara. Ada hadiah bagi yang bisa melakukan mitzvot. Ya, apabila Tuhan menyuruh manusia, Dia tidak akan menyuruh dengan gratis. Tuhan menyediakan imbalan yang sangat besar. Apa sih imbalannya? Ayo kita baca secara cepat. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Tolong dibaca. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Dan apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimmu dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi, dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu, engkau akan diberkati di kota dan diberkati di ladang, dan diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Diberkatilah bakalmu dan tempat adonanmu, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan diberkati pada waktu engkau keluar. Yahweh akan membiarkan musuhmu bangkit melawanmu, sehingga terbunuh di hadapanmu. Mereka akan menyerang engkau dari satu arah, tetapi mereka lari dari hadapanmu ke 7 arah. Yahweh akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam semua yang engkau kerjakan, dan Dia akan memberkati engkau di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus bagi dirinya, sebagaimana Dia telah bersumpah kepadamu, apabila engkau memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu dan engkau menurut jalannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh disebut atasmu, dan mereka akan menjadi takut kepadamu. Dan Yahweh akan melimpahimu dengan harta benda, buah kandunganmu, anak lembumu dengan hasil bumimu di tanah yang Yahweh bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Yahweh akan membuka bagimu perbendaharaannya yang baik, langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan memberkati semua pekerjaan tanganmu. Dan engkau akan meminjami banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Tapi engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perkataan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah-ilah lain untuk beribadah kepadanya. Nah, ada nggak kata-kata kutuk di situ, saudara? Ada nggak? Nggak ada, tak?
Kenapa orang bilang Torah itu kutuk? Aneh sekali bukan? Lo betul gak ini? Itu gak ada kata kutuk loh. Itu adalah upah bagi orang yang mengasihi Bapak Yahweh, yang melakukan Torah. Paulus juga mengatakan seperti itu. Coba saudara buka di dalam kitab 1 Korintus 16 ayat 22. Coba buka. 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Jika seseorang tidak mengasihi Tuhan Yesus HaMasyiah, biarlah dia menjadi terkutuk sampai selamanya. Tuh kan, kalau tidak mengasihi Yesua, kena kutuk enggak? Karena itu bukti dalam perjanjian baru juga ada kutuk. Betul enggak saudara? Nah ini, jadi jangan dibolak-balik ini, ngeri sekali. Kita lanjut. Nah sekarang coba saudara perhatikan ketika saya melakukan doa berkat. Saudara memperhatikan tangan saya enggak? Seperti ini bukan tangan saya? Ketika saya mengadakan doa berkat, dulu saya enggak ngerti, saya cuman begini, salah. Tapi setelah saya mengerti, saya buka seperti ini. Ini membentuk huruf shin. Ya, membentuk huruf shin. Shin itu artinya menjaga, melindungi. Makanya mezuzah itu ada tulisannya shin dalet yod. Kalau shin dalet yod itu bacanya Shaddai, Maha Kuasa. Jadi ketika saudara keluar, saudara masuk, saudara pegang mezuzah, hati saudara berkata, Yahweh yang aku sembah adalah Yahweh yang Maha Kuasa. Saudara keluar aman atau tidak? Aman. Ketika saudara pulang dari sini, ketika saya berkata, Yevarecha Yahweh, tangan saya begini, itu sama saja saya memancarkan energi perlindungan untuk jemaat Tuhan. Itu Torah yang mengajarkannya, saudara. Nah sekarang setelah Yevarecha, kemudian apa? Saya bilang apa? Baruk ata bair ufaruk ata besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan di ladang. Kota itu berbicara tentang saat kita tidak bekerja. Ladang itu berbicara tentang saat kita sedang bekerja. Jadi kita akan diberkati pada saat kita bekerja maupun saat sedang tidak bekerja. Maksudnya itu saudara. Kemudian saya katakan baruk peri bitnecha ufri atmatcha ufri fahemtecha syegar apalecha wa asterot soneka, yang artinya diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Buah kandungan itu apa? Buah kandungan itu adalah hasil kandungan, yaitu siapa? Anak-anak kita. Betul saudara? Jadi ketika saya diberkatilah buah kandunganmu, berarti saya sedang memberkati anak-anak saudara. Ngerti saudara? Kemudian diberkatilah hasil bumimu, itu hasil bercocok tanam. Itu artinya buah pekerjaan kita. Ya. Hasil ternak, itu artinya anak-anak ternak ini bicara tentang usaha kita. Kemudian baruk tan akha umis arteha, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bakul dan tempat adonan itu bicara tentang dapur dan makanan. Jadi doa berkat ini memiliki arti makanan kita sehari-hari akan selalu berkelimpahan. Nah ini supaya saudara ngerti. Ya, karena kalau saudara nggak ngerti, apa sih maksudnya kui? Ya busleng saudara nggak ngerti, mengtiru-tiru totok. Ya. Tapi kalau saya menerangkan ini, saudara akan mengerti maksud saya melakukan doa berkat. Baruk ata beboika, ufaruk ata betseteha. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan diberkati pada waktu keluar. Masuk dan keluar itu artinya kemanapun saudara pergi dan pulang. Saudara diberkati, dilindungi oleh Tuhan, senang atau tidak?
Makanya ketika saya mengucapkan gitu, saudara harus ngomong amin. Amin itu artinya terjadilah seperti apa yang diucapkan. Jadi jangan kita gampang mengatakan Torah itu tidak berlaku. Nah sekarang seperti tadi janji saya akan tunjukkan 10 aturan dari 613. Saya mau tanya saudara setuju atau tidak yang saya akan bacakan ini. Ini secara acak saya ambil, ya. Kalau saudara memberi pinjaman itu tidak boleh dibungakan. Setuju atau tidak? Nah, itu kan Torah. Ayo. Artinya kita tidak boleh jadi rentenir. Siapa bilang Torah itu jahat? Siapa bilang Torah itu kejam? Dia mendidik kita, namanya saja teaching kok. Mengajar. Kemudian itu ada ayatnya Keluaran 22-25. Saya kira ayatnya nggak usah saya bacakan ya. Kalau ada sesama teman kita yang melakukan dosa, kita wajib menegur, mengingatkan supaya orang itu tidak semakin dalam di dalam dosa. Saudara setuju atau tidak? Nah itu Torah. Ayo. Bagaimana tuh? Kemudian, kalau saudara kerja yang pakai timbangannya harus flat. Tidak boleh pincang timbangannya. Setuju atau tidak? Lah itu 613 itu ada begitu, saudara. Gak boleh curang kayak di pasar gitu loh. Beli gula 1 kilo, kurang 1 on. Iya toh, itu enggak melakukan Torah itu namanya. Kemudian, kalau saudara naik mobil, ada lampu merah, saudara harus berhenti. Setuju atau tidak? Itu Torah loh. Jadi kalau saudara tidak setuju dengan Torah, bablas kalau ada lampu merah, ayo. Lah mesti bermasalah, saudara sulit sendiri karena tidak melakukan Torah. Itu loh. Kenapa? Karena Torah mengatakan kita harus tunduk pada pemimpin yang diurapi. Makanya jangan heran kalau orang-orang Islam ngotot pemimpinnya kudu Islam. Karena Torah bilang begitu. Cuman bedanya mereka menggunakan nama sesembahan mereka. Sementara kita, nama yang disembah adalah Yahweh. Banyak orang yang jadi pemimpin, atributnya agama tapi koruptor. Itu loh. Jadi kalau mereka ngotot pemimpin saya kudu Islam, ya memang Torah bilang begitu. Karena kita juga mengakui seorang pemimpin yang diurapi, dia akan memimpin negara dengan baik. Tapi sekarang yang kita lihat pemimpin bukan diurapi, jadi koruptor, saudara. Akhirnya masuk penjara kan, banyak sekali kan. Kita bersyukur dengan presiden kita saat ini yang luar biasa ya. Dia berani hadapi Freeport. Kemudian yang keenam, kalau saudara bersentuhan dengan benda yang tame atau yang najis, itu menjadi najis dan harus dicuci dengan bersih. Di Israel itu ada yang namanya kolam pentahiran. Makanya kalau orang sana, orang Israel kalau mau makan mesti cuci tangan dulu. Itu Torah, saudara. Saudara setuju atau tidak? Nah, kalau kita bicara tentang ini, saudara, ada sebuah kisah yang cukup menarik yang pernah terjadi di tahun 1395. Ya, pada saat itu di Eropa terjadi pandemi. Tahu pandemi? Pandemi itu artinya datangnya penyakit secara massal. Nah, pandemi pada waktu itu diberi nama Black Death atau kematian hitam. Orang-orang Eropa itu ada puluhan juta yang mati di tahun 1395. Tapi anehnya tidak ada satu orang Yahudi yang mati, saudara. Kenapa?
Karena mereka sudah terbiasa kalau mau makan selalu cuci tangan. Tapi karena mereka tidak tahu, dianggapnya orang Yahudi ini yang bikin. Sehingga orang Yahudi di tahun itu dianiaya. Nah, ini kan ngeri sekali karena pengetahuan kurang sehingga buruk gitu loh. Nah, orang Yahudi itu sudah biasa bersih. Kalau mau makan, kalau kita kan makan kualik saudara, setelah makan baru makan buah, katanya cuci mulut. Cuci mulut ya pakai air harusnya ya, pakai buah cuci mulut digosok-gosok begitu Pak. Tapi kalau orang Yahudi makan buahnya duluan, baru setelah makan buah baru makan nasi, kualik saudara. Torah mengajarkan itu. Makanya orang Yahudi itu pinter-pinter kan. Kemudian yang berikutnya, setiap anggur yang jatuh harus dibiarkan untuk orang miskin. Saudara setuju enggak? Artinya apa? Kita tidak boleh serakah. Kalau cari nafkah, enggak boleh serakah. Itu artinya begitu. Itu Torah loh. Siapa bilang Torah itu enggak berlaku? Sekarang kita secara tidak sadar kita melakukan kok. Kemudian yang ke-8, nah ini yang disetujui oleh pendeta, anti Torah saudara. Pasti saudara sudah bisa nebak apa itu? Perpuluhan. Semua jemaat harus mengembalikan persepuluhan ke imam di bait suci. Itu Torah. Makanya saya selalu mengatakan kalau pendeta anti Torah jangan terima perpuluhan dong, nggak fair namanya. Kemudian yang ke-9, harus menjaga hati saat berkemah melawan musuh. Artinya apa? Artinya tidak boleh terpancing emosi apabila disuruh mengasihi. Bukankah ini sama seperti perintahnya Yesua? Ya toh? Lalu apa salahnya Torah di mana? Ayo. Makanya setelah saya mempelajari lebih dalam, luar biasa sekali Torah ini, saudara. Ya. Kemudian Torah mengatakan, hormatilah orang yang lebih tua dan takut akan Yahweh. Saudara setuju atau tidak? Itu Torah. Di mana salahnya Torah kalau begitu, saudara? Ayo. Ya toh? Jadi jangan buruk seperti orang Kristen pada umumnya yang tidak tahu apa-apa. 613 ditolak dulu. Tapi yang perpuluhan tidak. Lah ini kan ngaco namanya saudara. Saya yakin melalui penerangan ini, saudara akan mencintai Torah dan hidup saudara menjadi semakin baik. Amin. Yesua itu disebut orang yang paling baik di dunia ini, setuju atau tidak? Karena dia pelaku Torah. Ya toh? Coba kalau dia bukan pelaku Torah, enggak bisa. Dia diejek, diolok dalam keadaan sakit kok. Kalau dia enggak pelaku Torah, dia bilang, malaikat turun. Jambak itu orang di bawah. Saya yakin malaikat turun tuh orang-orang Yahudi yang jenggotnya panjang-panjang diuncit-uncit sama malaikat bisa saja kan. Tapi Yesua tidak melakukan itu karena dia menjadi pelaku Torah. Di mana salahnya Torah, saudara? Yesua menjadi orang terbaik di dunia ini karena dia adalah Torah kehidupan. Dan saya yakin kita akan terus berusaha untuk menjadi pelaku Torah. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.